Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka, di mana pada saat ini kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut dengan polutan atau bahan pencemar. Nah, polutan ini akan mencemari lingkungan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Dan zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah atau sampah, yang merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Pencemaran udara adalah pencemaran pada udara dengan hadirnya berbagai bahan pencemar atau polutan di luar ambang batas yang dapat disebabkan antara lain oleh bebasnya karbon monoksida dan karbon dioksida ke udara yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, dari asap rokok, dan juga dari asap cabang pabrik. Selain itu, dapat juga disebabkan karena adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi sehingga dapat menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Kemudian bisa juga karena bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik. Dan juga karena adanya klorofluorkarbon atau CFC dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil. Dampak dari pencemaran udara ini bisa terjadi terhadap lingkungan ataupun manusia. Nah, dampaknya terhadap lingkungan antara lain bisa memicu terjadinya hujan asam, di mana setiap tetes air hujan itu terkontaminasi oleh hasil uapan berbagai zat kimia seperti karbon dan juga partikel-partikel tersebut. Kemudian juga dapat menimbulkan pemanasan global karena ozon yang menipis sebagai pelindung bumi dari paparan sinar ultraviolet. Sementara itu untuk manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Hal yang utama seperti penyakit pernapasan, pneumonia, atau bisa menimbulkan juga kerusakan mata seperti glaukoma hingga kanker kulit. Pencemaran air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah maupun air permukaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran air ini dapat disebabkan oleh berbagai sumber. Yang pertama adalah sumber langsung, yaitu sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya seperti dari limbah pabrik, dari fasilitas pengelolaan limbah, dari kilang-kilang minyak, dari aktivitas rumah tangga, dan lain-lain. Sementara pencemaran air juga bisa disebabkan oleh sumber tidak langsung, yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer, seperti contohnya hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen,
limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, lalu dari minyak bumi, dan juga dari zat radioaktif. Pencemaran air ini dapat berdampak pada kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Kemudian bisa menyebabkan eutrofikasi, yaitu masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Selanjutnya, pencemaran air dapat mengganggu rantai makanan. Ketika racun dari polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air seperti ikan misalnya, kerang-kerangan dan lain-lain, itu kemudian akan dikonsumsi oleh manusia atau predator lainnya. Dan selanjutnya, pencemaran air dapat menyebabkan berbagai penyakit pada makhluk hidup, ya, khususnya pada manusia, ya, seperti penyakit tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Pencemaran tanah adalah terdapatnya polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah. Pencemaran tanah erat kaitannya dengan polusi air dan udara, sebab kedua polusi tersebut akan membawa zat-zat polutan ke dalam tanah. Berbagai endapan limbah padat atau cair di permukaan atau bawah tanah tidak hanya akan mencemari tanah, namun juga mencemari air tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pencemaran secara alami maupun secara non-alami. Pencemaran yang alami itu disebabkan karena kondisi alam, ya, khususnya seperti bencana, misalnya tsunami, kemudian tanah longsor, banjir, di mana itu akan menjadikan tanah berubah kandungannya. Kemudian pencemaran secara non-alami atau tidak alami. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kontaminan yang berasal dari manusia. Baik kontaminan yang atau polutan yang organik maupun anorganik. Itu semua akan mengubah struktur tanah menjadi buruk. Misalnya akibat pembuangan limbah padat atau cair dari industri maupun dari rumah tangga, atau juga dari akumulasi penggunaan pestisida pada area pertanian atau perkebunan. Pencemaran tanah dapat berdampak pada tanah yang tidak subur. Nah, tanah ini tercemar dan tidak memiliki kandungan humus yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, baik untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau untuk kegiatan penanaman lainnya. Kemudian bisa merusak ekosistem, di mana tanah yang tercemar itu akan mengganggu struktur rantai makanan yang ada pada ekosistem darat, sehingga menjadi tidak lagi seimbang. Dampak yang lain adalah adanya erosi, baik erosi karena angin atau air. Erosi tersebut disebabkan oleh ikatan struktur tanah yang tidak lagi kuat karena pepohonan pada tanah yang tercemar tidak memiliki sistem perakaran yang baik. Lalu meningkatnya salinitas. Jadi salinitas ini adalah tingkat keasinan atau kadar garam berlarut dalam tanah maupun air. Kadar garam yang tinggi dalam tanah akan menyebabkan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh optimal. Yang terakhir, bisa menyebabkan berbagai macam wabah penyakit, ya, baik bagi manusia, bagi hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Khususnya bagi manusia, itu pencemaran tanah bisa merusak struktur otak, ya, dapat menyebabkan leukemia dari zat merkuri, kemudian itu juga dapat menyebabkan gangguan ginjal. Lalu upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan ini? Ada beberapa hal yang kita bisa ikut aktif di dalamnya.
Yang pertama adalah dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Contohnya seperti menggunakan kendaraan bermotor dengan energi listrik, atau kita bisa menggunakan kendaraan umum ya, untuk mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya, kendaraan pribadi gitu ya. Kemudian yang lain kita bisa mengurangi produksi limbah. Kegiatan mengurangi produksi limbah ini salah satunya adalah dengan kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Kemudian kita bisa mengelola limbah dengan baik. Seperti contohnya kita mentreatment dulu limbah tersebut ya, agar polutannya tidak terlalu tinggi. Ya. Seperti di industri-industri ada yang disebut dengan IPAL misalnya, ya, instalasi pengelolaan air limbah. Ya. Jadi artinya limbah yang dikeluarkan itu dikurangi polutannya, bahkan kalau bisa sekecil mungkin. Selanjutnya, pengelolaan tata ruang yang berorientasi pada lingkungan. Jadi jangan sampai ada area-area yang tidak hijau, tidak ditanami oleh tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, kalaupun toh itu ada, kita upayakan agar area-area tersebut bisa kita tanami dengan tumbuhan-tumbuhan khususnya yang bisa menghasilkan oksigen. Selanjutnya, penanaman kesadaran tentang lingkungan hidup. Salah satunya kita terus menambah pengetahuan tentang pendidikan lingkungan hidup. Kemudian misalnya kita ikuti kampanye-kampanye tentang lingkungan hidup, kita ikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pihak-pihak yang berwenang tentang pelaksanaan lingkungan hidup. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.